Kembali bersama aku Rara Istiati Wulandari di channel YouTube kesayangan kalian, Rara Cahaya Tarot. Nah, aku habis dari Subang. Nah, aku berencana untuk menceritakan kisah perjalananku. Nah, sebelumnya aku ada video yang sudah aku rekam di tanggal 1 Oktober. Cuman dengan prinsip eling lan waspada, aku tetap harus hati-hati. Aku tidak langsung upload, hanya aku beritahukan ke beberapa orang terdekat. Ada juga aku beritahukan ke pihak aparat ya. Nah, ini sekedar untuk eling lan waspada. 2021, apakah virus corona semakin menjadi atau bisa turun? Musim pagebluk, bulan Suro itu sudah ada happiness. Nah, yuk, ini ramalan aku tanggal 1 Oktober ya. Jadi tertera di situ tanggal rekaman tanggal 1 Oktober. Yuk disimak. Terima kasih. Aku doa dulu sebentar ya. Hongilahin jati awigana mastung sirolah sifatolah datulah. Nyuwun peparingin Gusti Allah kan Maha Kuwasa lan pangrih gaibnya. Kanggo jabang bayine kula Raden Rara Istiati Wulandari nyuwun tetep dah memohon petunjuk Allah untuk ramalan saya supaya bisa membantu, terutama membantu aparat keamanan, para petugas yang sedang menyelidiki kasus ini. Suman sangat memanggil roh jabang bayine Amel Amalia Mustika Ratu dan Tuti Soehartini. Saya tidak mau minimalisasi, kita hanya mendengar obrolannya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mendengar secara live, cuman video live streaming itu kan nggak lama ya disimpan. Aku sempat live streaming, tapi kembali lagi ramalan aku bisa jitu, bisa pas, bisa juga meleset karena aku manusia biasa. Hanya jadi ada beberapa pengalaman ya. Ada beberapa pengalaman di mana seorang Rara itu membantu kasus-kasus. Ya, yang paling hot adalah kasus video 19 detik. Nah, ini aku bakar dulu ya. Jadi kita akan bakar. Nah, ini adalah Jinsi. Oke, jadi kasus pengalaman Mbak Rara atau kasus pengalaman Rara membantu aparat keamanan itu video 19 detik. Nah, video 19 detik itu waktu itu aku diwawancarai oleh Was-Was. Nah, kemudian video itu sempat dilihat oleh banyak orang, sempat juga aku share ke beberapa penyidik yang menyelidiki kasus itu. Jadi waktu itu Giselle kan belum ngaku ya. Jadi sekitar tahun lalu tuh berapa bulan ya? 10 bulan atau berapa bulan. Jadi waktu itu aku diwawancarai bersama Roy Suryo, Mas Tito yang ngupload apakah video detik 19 detik itu pemerannya Giselle. Nah, waktu itu bacaan tarotnya iya. Terus di manakah lokasi, apakah di kita sudah terkoneksi ya, sabar dulu. Apakah direkamnya di video itu di kamarnya yang sering dipakai buat TikTok bersama anaknya Giselle? Nah, waktu itu aku prediksi bukan, karena ada simbol Ace of Pentacles. Jadi simbol Ace of Pentacles dan simbol ini ya. Jadi kalau sudah simbol Pentacles ini, jadi itu maknanya bayar. Nah, kalau di rumah kan gratis. Jadi waktu itu aku bilang di hotel. Nah, waktu itu sempat ditanya lagi, apakah di Jakarta, apakah di Bali, apakah di Medan, atau
di Kalimantan. Nah waktu itu simbolnya menunjuk Medan. Nah ramalan tarot bisa meleset, tapi saat itu persistensi ambil 100%. Kalian bisa check it out lagi ya, ramalan aku tentang Giselle. Nah terus aku pernah meramal kopi sianida, jadi rest in love buat Mirna waktu 2016 pas nonton TV lagi bosan-bosannya tuh, sampai puluhan episode. Nah aku sempat ngupload di Facebook. Habis itu aku terus mencari tahu penyelidikan itu diselidiki oleh kepolisian mana. Nah terus aku berdoa minta sama Allah supaya ketemu dengan penyidik. Nah waktu itu aku memberikan clue-clue dan aku bilang feelingku Jessica yang melakukannya, karena waktu aku channeling dengan arwah, melakukan retrocognition, mundur ke belakang ke adegan itu, beneran it happens. Jadi nyatanya Jessica yang melakukannya, padahal teman sendiri loh. Nah yang paling seru, yang paling deket itu bos toko emas. It happens di bulan Juli. Jadi waktu itu aku lupa namanya, Nazar apa ya, itu sempet ngomong kalau Sapo istri, jadi pakai bahasa Jayapura, Sapo istri itu punya TTM. Nah waktu itu kan sempat si istri bos emas itu tuh nangis-nangis ya sampai kesurupan. Aduh siapa yang bunuh segala macam, nangis-nangis. Ternyata predisiku benar, karena simbolnya the lovers tapi terbalik. Nah kalau sudah the lovers tapi terbalik itu maknanya perselingkuhan. Nah terus juga ada jenazah Angel ya, sedih banget karena anak itu masih innocence. Jadi waktu itu ibu angkatnya, ibu tirinya tuh bilang enggak, bukan saya yang pembunuh. Ternyata yang bunuh adalah orang terdekat. Jadi sekarang aku bakar dupa sudah ya tadi, dan ini dupanya masih aku pegang. Di sana juga ada dupa. Nah kita taruh dulu. Saya merinding loh ini. Jadi terima kasih buat Amel Mustika Ratu dan Tuti Suhartini yang semasa hidupnya, meskipun kesempurnaan hanya milik Allah, ada malapetaka, bukan malapetaka ya, ada kesalahan sikap atau apapun, tapi keduanya sudah ada perbuatan baik. Jadi Amel ini pintar hitung-hitungan, pintar keuangan. Kenapa sih Mbak kok harus dibakar? Oke. Jadi ini aku sudah ngeprintnya banyak print-printan. Aduh. Ini aku pecah-pecah ya nanti bacaannya. Oke. Danu yang digigit anjing dulu. Untung rokok. Saya juga masih bingung apakah Danu sempat ke TKP atau tidak sehari sebelum pembunuhan. Ada beberapa kemungkinan, bukan tuduhan. Jadi tetap masih menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Oke. Dan nanti aku akan ngeramal juga Yoris, kenapa kok dia statementnya diganti tentang mobil Alphard yang katanya terkoneksi dengan HP. Juga Mimin, Ibu Mimin. Jadi di sini ada beberapa ini, ada wajah-wajah. Mana tadi ya? Tuding. Di sini korbannya Tuti Suhartini dan ini Amalia yang cantik. Terus nanti aku akan cek Danu, aku akan cek Doris, aku akan cek Pak Yosep, Zasmin, anak-anaknya, Diki dan juga Gunawan ya. Dan kita juga akan cek mobil. Nah nanti ini akan terpecah-pecah ya, jadi ini buat opening dulu. Oke? Stay tune di Rara Cahaya Tarot. Terima kasih.
Hai, kembali lagi bersama aku. Seperti aku bilang tadi ya, kita akan ngecek satu persatu. Nah, sekarang aku ada singing bowl yang aku mau pakai singing bowl yang gede. Nah, itu kalau lagi channeling ya. Kalau lagi gini teriakannya Rara. Hah. Oke, dan itu yang gede dan sekarang yang kecil. Singing bowl itu semakin kecil semakin susah loh. Mbak Alexa bisa nggak yang kecil nih? Tawa dia. Jadi aku punya sahabat namanya Mbak Alexa. Diajarin singing bowl cepet bisa, tapi yang kecil dia nyerah katanya. Sampaikah ke hati kalian? Oke, kita akan kupas satu persatu. Mohon disimak, tapi kembali lagi, ramalan hanyalah ramalan. Dan aku sudah sampaikan tadi beberapa kasus yang aku bantu. Kasusnya video 19 detik, kasus kopi sianida, kasus bos emas, dan kasus anak angkat, dan juga banyak hal lainnya ya. Jadi kita hanya sekedar untuk eling waspada, membantu untuk mengungkap, karena berlalu-lalu di media juga nggak bagus ya. Kita ke Oke, hai halo, terima kasih masih terus stay tune. Jadi ini kelanjutannya ya. Kalau kalian sudah nonton live streaming aku, maaf live streamingnya nggak bisa disimpan lama. Terus tadi kita sudah cek tentang Danu, Yoris. Jadi sekarang kita mau cek tentang laporan CCTV ya. Nah, laporan CCTV tentang motor NMAX yang heboh itu. Nah, NMAX biru. Jadi ini tetap asas praduga tak bersalah ya, karena banyak tuh yang jadi aku tuh sampai ngeprint dan memang aku tuh ingin membantu. Nah, di sini ya. Ini ada Ibu Mimin, tapi motornya itu warna silver putih ya. Nah, untuk kasus pembunuhan seperti aku obrolin di video-video sebelumnya, aku pernah membantu penyelidikan dengan ramalan tarot ini. Yang hot itu adalah video 19 detik. Setiap pelaku awalnya tidak memperlihatkan secara vulgar kalau dialah yang melakukan. Jadi video 19 detik itu aku buka lewat tarot, Gisel atau bukan, prediksi aku Gisel, terus lokasinya di mana. Nah, aku bilang di Medan. Apakah di rumah? Jawabannya bukan, karena ada Ace of Pentacles. Nah, dia juga kartu Pentacles lainnya. Pentacles itu bayar lah, intinya kayak itu. Nah, juga Jessica Kumala Wongso, waktu itu aku channeling dengan arwah Mirna. Terus yang membuat aku terenyuh banget itu arwah Kapten Ahwan. Jadi aku sampai channeling, ngobrol, dan waktu itu aku yakin Kapten Ahwan itu bakalan ditemukan. Nah, atas izin Allah beneran ditemukan di hari terakhir. Juga yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan menelisik tadi aku udah nulis ya, Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini. Jadi kita koneksi dulu. Aku minta dupa dulu satu ya. Aku copot dulu ininya karena ini terkoneksi di situ. Mbaknya nyusun di situ nggak apa-apa. Jadi kita harus Bluetooth energi.
beda agama, beda keyakinan, beda budaya. Ada yang nggak percaya tentang channeling arwah, ada yang harus mediumisasi, dan lain sebagainya. Jadi aku kupas dulu apakah ada hubungannya NMAX biru dan Avanza Silver kejadian. Jadi kronologisnya itu Yosef pulang ke rumah Mimin tanggal 17 Agustus. Kalau di sini malam tirakatan lah ya, di sana mungkin juga iya. Jarak antara rumah jalan Cagak dan kalau nggak salah Cijengkol ya, atau jalan apa itu alamatnya Bu Mimin itu 20 menit lah ya. Nah Yosef di 21.30 tuh udah di rumah istri muda bikin nasi goreng. Aduh nasibnya ya, bikin nasi goreng sendiri loh, padahal punya istri kedua tuh biasanya melayani kayak gitu. Tapi mungkin Pak Yosef senang masak ya. Yosef dan Mimin alibinya tidak keluar rumah. Satu anak Mimin di rumah, satu nginep sama temen-temennya. Nah, jam 22.47 chatting terakhir Amel dengan Diki. Oh ini ceritanya ya, beda ya. Nah, terus Tuti dibunuh tuh kira-kira 17 Agustus jam 00. Oke. Jadi kita akan channeling kembali lagi 17 Agustus 2021. Perkiraannya itu jam 22-an lah, jam 22 sampai 00.05. Terus 18 Agustus perkiraan Amel dibunuh ya, jam 5.00. Jalan Cagak, rumah Ibu Amalia, rumah Mbak Amalia Mustika Ratu, rumah Ibu Tuti. Oke, kalau kamu dipanggil pasti kamu akan jawab iya. Kalau aku lagi ngobrol gini, teriak pun susah. Ya itulah. Ingat, kita samakan persepsi dulu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah untuk kebaikan. Jadi aku sebagai seorang dengan kelebihan indigo ingin membantu, karena ini sudah 40 hari lebih. Karena secara teori sebenarnya teori umum ya, kalau sudah 40 hari itu sebenarnya sudah mulai tenang. Tapi kan ini yang melakukan entah perencanaan pembunuhan, karena segala sesuatu pembunuhan itu kalau nggak direncanain nggak mungkin rapi ya. Kita pakai benda dulu yang dicek, karena ini tragedi Alphard ya. NMAX biru dan Avanza Silver. Apakah NMAX biru dan Avanza itu dan barang yang dibuang di pencucian mobil itu ada hubungannya atau tidak? Karena ada anjing pelacak yang mengendus sampai situ. Ini biar tetap di sini karena aku masih ingin baca berulang kali. Karena di sini kita akan mengupas fakta yang aku kupas dengan tarot, yang bisa pas, bisa juga meleset. Karena aku adalah manusia biasa, tapi sudah terbukti membantu berbagai macam kasus besar di negeri ini. Ini adalah kartu Lenormand ya. Lagi-lagi muncul kartu yang sama. Kartu yang sama. Yes, dua kendaraan ini dipakai oleh eksekutor untuk datang ke rumah Ibu
Dan Mbak Amel jalan Cagak jam 22 menjelang jam 23. Apakah Mbak Amel dan Ibu Tuti mengenal yang berkendara mobil? Dan motor MX. Ini banyak ya rombongan yang datang, lebih dari 2. Mengenal, dia ada mengenal. Ada sekitar 3 orang yang dikenal. Di sini ada 7 orang ya, 4 orang gak dikenali. Ini tadi simbol yang sama ya. Tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab melakukan pembunuhan itu. Ini simbolnya rumah besar mereka. Beda pertanyaan, beda makna. Tapi yang jelas mereka datang menggunakan 2 kendaraan itu. Dan apakah barang yang dibuang di tong sampah ada hubungannya? Jawabannya ada hubungannya. Apakah barang yang hilang itu, yang ditaruh di tong sampah itu adalah HP-nya Amel? Jawabannya adalah HP-nya Amel. Yang dibuang di tong sampah itu adalah HP-nya Amel. Dan kenapa kok para pembunuh itu bisa masuk, yang eksekutor itu? Apakah Amel dan Ibu Tuti mempersilahkan masuk? Jawabannya enggak mempersilahkan masuk, tapi mereka masuk secara tiba-tiba. Kenapa kok bisa masuk secara tiba-tiba? Saya nggak berhenti menangis ya. Amel ini orangnya baik banget. Kalau lagi makan, dia suka bayarin teman-temannya karena dia suka nggak tegaan. Dia punya teman akrab itu aja, geng lah masalah. Sebenarnya dia nggak bermaksud pilih-pilih temen, hanya temen yang ngertiin dia itu ada sekitar 4 orang, dan dia kangen sama temen-temennya. Kenapa kok bisa masuk tiba-tiba? Apakah pintu slot dalam rumah itu lupa dikunci, lupa dikencengin lagi? Jawabannya iya. Orang terakhir yang masuk rumah itu lupa kunci. Jadi ada
yang tiba-tiba masuk, yang tiba-tiba masuk ke rumah. Rumah di Subang itu memang aneh. Bukan aneh, maaf ya buat warga Subang. Nggak ada pintu gerbangnya. Jadi itu dulu intinya, mereka masuk dalam rumah. Dan orang yang terakhir masuk ke dalam rumah itu lupa untuk slot itu ituin kembali. Salam cahaya kasih sayang amat alam semesta dariku. Udah dulu buat Amel dan ibunya. Rest in love. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan ini.